Halo, kembali lagi di Praktikum Ekologi Hutan. Pada latihan 2 ini kita akan belajar cara menghitung INP atau Indeks Nilai Penting dengan Microsoft Excel berdasarkan hasil pengukuran komunitas vegetasi dengan metode kuadrat. Baik, data yang kita gunakan pada latihan kali ini yaitu seperti yang tampil pada layar ini. Data ini dapat teman-teman temukan pada buku petunjuk praktikum, namun perlu saya koreksi bahwa di sini umumnya yang teman-teman temukan bukan LPDS yang terisi angkanya, melainkan keliling. Ya. Jadi nanti yang akan kita gunakan adalah yang ada nilai kelilingnya, sedangkan LPDS-nya akan kita hitung bersama. Datanya terdiri dari yang pertama nomor kuadrat, kemudian nama spesies atau nama jenisnya, lalu keliling. LPDS dan jumlah spesies kumulatif akan kita hitung bersama nanti. Baik. Kita langsung menuju ke tabel Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat beberapa kerangka tabel yang akan kita gunakan untuk hasil laporan latihan 2. Kita langsung saja. Yang pertama mengenai data analisis vegetasi metode kuadrat. Di sini ada nomor kuadrat, ada 5 kuadrat atau 5 peta ukur, kemudian spesiesnya dan juga keliling. Nah, di sini kelilingnya yang terisi angka seperti yang dapat teman-teman temukan di kode soal masing-masing. Lalu kita pertama-tama akan menghitung LBDS atau luas bidang dasar, basal area, dalam satuan cm persegi. Karena di sini kelilingnya juga satuannya cm. Menghitung luas bidang dasar itu sama seperti dengan menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran seperti kita tahu rumusnya adalah VR kuadrat. Atau kalau dari keliling kita juga bisa mencarinya, yaitu dengan menghitung luas lingkaran sama dengan keliling kuadrat dibagi 4pi. Kita tulis di Excel kurang lebih seperti ini. Sama dengan kita kurung, lalu masukkan nilai kelilingnya, kita pangkat 2 atau kuadrat, tutup, lalu kita bagi dengan 4 dikali, di sini tanda bintang, P. Teman-teman bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, atau di sini saya menggunakan rumus PI kurung buka kurung tutup. Lalu kita tambahkan penutup sekali lagi. Nah, itu dia rumusnya untuk menghitung luas bidang dasar berdasarkan keliling. Nah, dari sini kita bisa drag ke bawah seperti ini. Ini kita bisa dapatkan angka luas bidang dasar untuk semua individu yang sudah kita peroleh datanya. Kemudian kita menghitung luas bidang dasar dalam satuan meter persegi. Caranya cukup mudah ya. Dari cm persegi ke meter persegi maka tinggal dibagi 10.000. Sama dengan kita masukkan luas bidang dasar cm perseginya lalu dibagi per 10.000. Lalu enter. Lalu kita ulangi untuk semua individu. Baik, kalau sudah, kemudian kita menghitung jumlah spesies kumulatif. Spesies kumulatif artinya ketika kita menemukan spesies yang berbeda, kita tambahkan 1, namun ketika spesiesnya berikutnya masih sama, kita tidak menambahkannya kembali. Misalnya seperti ini. Di sini individu spesies A, kita tulis spesiesnya baru 1. Lalu kita ketemu dengan spesies C, maka sekarang spesiesnya jadi ada 2. Lalu kita ketemu dengan A lagi, maka tidak bertambah karena A tadi sudah kita ketahui, sehingga masih tetap 2. Lalu ketemu spesies B, maka ini tadi belum ada, sehingga kita tambahkan menjadi 3, dan seterusnya. Setelah itu, di baris paling bawah, saya tambahkan nilai total atau jumlah untuk nilai kelilingnya. Caranya cukup mudah dengan
sum atau sum, kurung buka, dan kita pilih semua. Begitu pula dengan ABDS. Lalu untuk spesies kumulatif tidak perlu dihitung, atau jika teman-teman perlu menentukan berapa spesies kumulatif yang ada di sini, tentu yang terakhir ini yang menjadi yang paling banyak yang menjadi penentunya. Atau dalam rumus Excel bisa juga kita tambahkan seperti ini. Maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya tentunya 3. Baik, untuk data kita sudah peroleh versi lengkapnya. Teman-teman bisa rapikan. Di sini ada 2 LPDS. Teman-teman bisa memilih salah satu, bisa menggunakan cm ataupun menggunakan meter, salah satu saja. Namun harus konsisten untuk perhitungan selanjutnya, untuk dominansi dan pembahasan selanjutnya. Bila menggunakan meter pun juga demikian, harus konsisten. Di sini saya gunakan cm sehingga ini akan saya sembunyikan. Nah, ini juga bisa teman-teman sembunyikan jika perlu. Dari sini teman-teman bisa menggunakan data ini untuk ditampilkan ke dalam laporan. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk analisis kerapatan. Kerapatan berdasarkan jumlah individunya. Maka di sini ada 3 spesies. Lalu di luas kuadratnya ini saya temukan, karena kita menggunakan peta ukur 10 kali 10 dalam contoh kali ini, maka luas kuadratnya adalah 100 meter persegi ya. Untuk menghitung ini kita perlu melihat data di sini. Untuk nomor kuadrat 1 ada berapa spesies A? Ada 1. Spesies B tidak ada. Spesies C ada 1. Lalu di peta ukur atau di kuadrat nomor 2 kita temukan spesies A ada 1, spesies B ada 6, dan spesies C ada 1. Begitu seterusnya. Selanjutnya, jika sudah, maka kita hitung jumlahnya di bawah. Cukup mudah seperti biasa. Kita jumlahkan ke atas. Ini termasuk luas kuadratnya, ya. Lalu ini kita bisa copy ke kanan. Nah, kita temukan jumlah individu dari seluruh peta ukur. Lalu di sisi kanan kita bisa hitung jumlah untuk masing-masing peta ukur. Caranya juga menggunakan sum. Seperti itu. Lalu ini kita copy ke bawah hingga ke kerapatan dan kerapatan relatifnya. Baik. Kemudian untuk menghitung kerapatan spesies A, ini caranya cukup mudah ya. Kerapatan bisa kita peroleh dari jumlah individu dibagi dengan luas kuadrat. Namun karena luas kuadratnya ini dalam meter, kita akan ubah ke dalam hektar. Sehingga kurang lebih rumusnya kan seperti ini. Jumlah individu dibagi dengan luas kuadrat, lalu kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard teman-teman, sehingga terkunci dengan bentuk dolar-dolar seperti ini. Kita ubah satuannya menjadi hektar sehingga dibagi 10.000. Jika sudah, maka ini bisa di-copy ke kanan. Baik. Kerapatan masing-masing spesies sudah kita temukan. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung untuk kerapatan relatifnya atau KR. Kerapatan relatif bisa kita dapatkan dengan membagi kerapatan masing-masing individu atau kerapatan spesies dibagi dengan kerapatan total seluruh spesies kali 100%. Rumusnya udah.
bagi kerapatan total, kita kunci dengan menekan tombol F4, kemudian kita kali atau bintang 100. Baik, jika sudah bisa kita kopikan ke kanan. Kita sudah mendapatkan tabel analisis kerapatan. Dengan total seharusnya berjumlah 100. Jika ini tidak 100, maka tentu ada kekeliruan dalam perhitungan teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tabel analisis dominansi. Hasil analisis dominansi bisa kita peroleh berdasarkan luas bidang dasarnya. Caranya cukup mudah karena kita sudah menghitung luas bidang dasar di sini. Hanya kita perlu menambahkan atau menjumlahkan secara manual. Baik, kita mulai. Untuk spesies A, pada peta ukur atau nomor kuadrat 1, kita hanya temukan satu individu, sehingga kita bisa langsung kopikan datanya ke sini. Lalu spesies B tidak ada, bisa kita isikan 0, dan spesies C juga satu individu dengan LPDS 200. Begitu seterusnya hingga semuanya terisi. Untuk spesies B pada peta ukur atau nomor kuadrat 2 ada 6 individu. Ini bisa kita jumlahkan secara manual. Atau dalam Excel kita bisa menjumlahkan seperti ini. Satu persatu. Atau bisa juga kita menjumlahkannya seperti ini. Jika berurutan. Apapun caranya, yang penting teman-teman paham bahwa ini adalah hasil penjumlahan seluruh luas bidang dasar spesies B dalam peta ukur yang sama, yaitu peta ukur nomor 2. Jika sudah, kita bisa menjumlahkan seluruh luas bidang dasar di masing-masing spesies. Caranya sama seperti tadi ya. Kita bisa kopikan ke kanan. Selanjutnya kita hitung luas bidang dasar total masing-masing kuadrat. Kemudian untuk menghitung dominansi adalah luas bidang dasar spesies A misalnya dibagi dengan luas peta ukur atau luas kuadratnya. Hanya saja ingat luas kuadratnya tadi dalam meter persegi dan bidang dasarnya atau luas LBDS-nya dalam sentimeter persegi, sehingga kita perlu ubah untuk luas kuadratnya menjadi hektar, yaitu dengan rumus luas bidang dasar spesies A dibagi luas kuadrat, kita kunci dalam bentuk hektar, maka dibagi 10.000. Baik, ingat ini adalah hasilnya cm persegi per hektar. Lalu kemudian kita bisa copy ke kanan. Nah, kita sudah peroleh dominansi masing-masing jenis. Selanjutnya kita dapat menghitung dominansi relatifnya. Caranya pun juga cukup mudah, yaitu dominansi spesies A dibagi dengan dominansi seluruh spesies
kita kunci dengan F4, lalu dikali 100%. Kalau sudah, kita bisa kopikan ke kanan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil analisis dominansi untuk komoditas pohon dengan nilai yang harusnya maksimalnya 100%. Baik, selanjutnya kita akan menghitung atau membuat tabel analisis frekuensinya. Frekuensi menunjukkan sebaran. Untuk frekuensi kita sangat terbantu dengan Excel karena kita bisa menggunakan rumus pembantu. Bagaimana caranya? Kita sudah memiliki data jumlah individu di tabel yang kedua ini. Kita bisa gunakan ini untuk menghitung secara otomatis frekuensinya. Prinsipnya adalah jika ada individu di suatu peta ukur, misalnya ada spesies A di nomor kuadrat 1, pasti nilainya lebih dari 0. Betul kan? Maka jika tidak ada spesies tersebut di peta ukur, nilainya harusnya 0. Ini spesies B tidak kita temukan di nomor kuadrat 1 sehingga nilainya 0. Dengan spesies B pada peta ukur 2 ketemu 6 individu, maka ini frekuensinya seharusnya 1. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat rumusnya berikut. Kita menggunakan rumus logika atau if. Kan? If. Jika spesies A di peta ukur kuadrat 1 itu nilainya adalah 0, maka seharusnya frekuensinya juga 0. Namun jika tidak 0, artinya lebih dari 0, maka frekuensinya adalah 1. Bisa menangkap ya logikanya ya. Saya ulangi. Sama dengan IF kurang buka jika kolom C4 atau sel C4 yaitu spesies A di peta kuadrat 1 nilainya 0 sama dengan 0, maka jika jumlah individu spesies A di peta kuadrat 1 adalah 0, artinya tidak ada individu, maka frekuensinya adalah seharusnya 0. Tapi jika tidak, maka nilainya seharusnya 1 frekuensinya. Artinya jika lebih dari 0, maka ada individu tersebut dan tercatat sebagai 1 frekuensinya. Begitu ya. Perhatikan tanda titik koma ini bisa berbeda-beda untuk masing-masing komputer. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Sudah kita tutup, lalu kita enter. Nah, ini bisa kita copy untuk seluruh sel. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jika ada individu tersebut, dia akan tertulis 1, tapi jika tidak, dia akan tertulis 0. Jika sudah, kita akan menghitung jumlahnya untuk masing-masing jenis di seluruh peta. Sama seperti yang tadi. Kita bisa kopikan. Lalu, kita bisa jumlahkan juga untuk masing-masing kuadrat. Kita bisa kopikan hingga ke frekuensi relatifnya. Baik. Untuk frekuensi ini nilainya kita bisa hitung dengan cara menghitung jumlah kehadiran atau jumlah peta ukur yang ada spesies A-nya dibagi dengan jumlah seluruh peta ukur. Dalam hal ini 5. Misalnya seperti ini, spesies A itu ada di 4 peta ukur dari 5 peta ukur. Maka rumusnya adalah 4 dibagi 5. Kita gunakan angka 5 yang ada di sini saja. Lalu jangan lupa kita kunci dengan menekan tombol F4. Lalu kita klik enter. Ini bisa kita kopikan ke kanan. Nah, untuk menghitung frekuensi relatifnya caranya sangat mudah. Sama seperti yang di atas. Frekuensi spesies A dibagi dengan frekuensi seluruh spesies, kita kunci, dikali dengan 100%.
sudah kita juga akhirnya mendapatkan hasil analisis frekuensi dari data yang tadi sudah kita peroleh. Ngomong-ngomong soal persen, sebetulnya indeks itu tidak memiliki satuan. Persen ini hanya digunakan untuk mempermudah saja. Jadi ada yang menggunakan istilah persen, ada yang tidak. Jika sudah, kita akan masuk ke tabel yang terakhir, yaitu tabel struktur kuantitatif atau untuk menghitung nilai INP, indeks nilai pentingnya. Di sini saya sudah membuat yang pertama kolom spesies, di bawahnya jumlah, kemudian kerapatan, bisa disingkat K, kerapatan relatif atau KR, dominansi relatif, frekuensi relatif, kemudian INP, dan peringkat atau urutannya. Di sini saya tulis ranking. Ini caranya cukup dengan mengkopikan hasil yang ada di atas. Di sini kerapatan untuk spesies A 120, spesies B 180, spesies C 100. Maka teman-teman bisa mengisikan seperti data tersebut. Begitu juga dengan kerapatan relatif 30, 45, dan 25. Dominansi juga demikian. Ini ingat satuannya adalah cm persegi per hektar. Juga ada dominansi relatif. Frekuensi relatif. Sedangkan INP kita bisa hitung dengan cara sangat sederhana, yaitu menjumlahkan kerapatan relatif, dominansi relatif, dan frekuensi relatif. Caranya dengan rumus sama dengan tambah dominansi relatif tambah frekuensi relatif. Ini bisa kita jumlahkan ke bawah. Ini kita bisa jumlahkan dari atas. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengecek INP untuk data ini seharusnya bernilai 300 maksimalnya. Jika kurang atau lebih, maka pasti ada yang keliru. Silakan diperiksa kembali. Dari hasil ini kita tahu bahwa INP masing-masing jenis berbeda ya. Untuk spesies A kita tahu 120, spesies B 91, dan spesies C 89. Maka kita tahu urutannya. Yang pertama, indeks nilai penting tertinggi adalah spesies A. Lalu spesies B urutan kedua, dan spesies C urutan ketiga. Nah, meski kita tahu bahwa kerapatan spesies B yang tertinggi atau jumlah individunya paling banyak, belum tentu INP-nya paling tinggi, ya kan? Karena di sini ada unsur dominansi, bahwa spesies A ini lebih luas areanya atau luas bidang dasarnya lebih luas. Juga dia persebarannya cukup merata sama seperti spesies C. Sayangnya spesies C tidak memiliki dominansi yang besar maupun kerapatan yang besar, sehingga nilainya juga rendah. Nah, dari hal ini bisa kita ketahui bahwa INP untuk komunitas pohon di arboretum Fakultas Kehutanan yang tertinggi dimiliki oleh spesies A. Baik, sekian cara penghitungan INP dengan menggunakan Microsoft Excel untuk hasil analisis vegetasi metode kuadrat. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik dan dapat mengerjakan dengan baik juga. Hati-hati dengan satuan dan cermati kembali perhitungan-perhitungan yang memerlukan ketelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa.